Kita nih dikasih mulut ya jangan asal goblek. Jadi khaufan min iqabi. Jadi bahwasanya Allah tuh karena kamu takut kepada siksanya Allah sehingga engkau menutup mulutmu gitu. Jadi nggak banyak ngomong. Makanya kalau mau timbul perdebatan juga kita pikir debat kusir nggak ada gunanya, ya udah kita tutup ya mulut kita. Maksudnya apa, ya udah kita diam. Daripada ngobrol panjang-panjang rame-rame nggak ada maknanya, yang ada nanti ujung-ujungnya ribut. Kemudian yang ketiga dikatakan oleh Allah, wa aj'alul laka uzunaini, dan aku memberikan kepada engkau 2 telinga. Ya, 2 telinga ya. Kenapa telinga ini ada daunnya? Ya kan? Daunnya tipis. Kenapa? Karena kalau tebal namanya daun pintu. Iya. Ya kan kalau telinga daunnya tebal rubuh kuping kita. Makanya dia tipis. Pertama daun telinga kita tuh kalau kata para guru tuh untuk ngibasin omongan orang yang tidak akan membangkitkan kehidupan kita. Jadi dia dikibasin gitu. Misalnya ada yang bilang, lu dibilang begini lo sama si fulan, lu dibilang gini lo sama si fulan. Lama-lama hati kita marah nggak? Marah. Dalam kemarahan tidur udah susah, ya kan, gelisah. Itu cuma gara-gara denger omongan orang. Makanya jangan sering-sering dengerin omongan orang yang gak membangun diri kita. Karena itu hanya omongan orang-orang yang gak suka kita maju. Jangan didengerin. Biasa-biasa aja. Anggap aja radio rusak gitu. Gak usah didengerin. Kita kan kadang-kadang kalau dengerin orang ngomong, ente difitnah gini-gini sama siapa? Masih pulan, langsung kan ya. Marah, kesel. Gue samperin nih ke rumahnya nih, gue gebok nih. Gitu. Nah, jadi kita dengerin. Kita mau dibilang apa biarin aja. Lu ngaji kagak pinter-pinter, ya gua aja yang ngaji kagak pinter sampai lagi lu. Kan goblok banget berarti lu. Gitu gampang kan kita. Jangan suka nyampurin omongan orang. Kita pakai diri kita sendiri aja. Jangan terlalu terpengaruh dengan orang lain. Karena kalau kita susah, orang lain nolongin enggak? Belum tentu. Ya kan? Tapi kalau kita banyak duit, yang datang sama kita banyak. Yang ngaku saudara, yang ngaku kencing, yang ngaku mau, ya Allah. Ini ponakan gua gak ketemu-temu, orang kita duitnya banyak. Ya, kalau kita gak punya duit, boro-boro dia jauh datang ngakuin kita ponakan, kagak dah. Ya kan malah dia udah lupa gitu. Jadi bahwasanya telinga kita tuh nanti bertanggung jawab. Makanya dipakai dengan hal yang baik. Inilah yang dimaksud tanggung jawab tadi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh yang ada di badan kita. Bahkan kan di dalam suatu hadis nanti ada dikatakan ada kewajiban ataupun ada tanggung jawab 5 ada di kepala, 5 ada di badan. 5 di kepala itu apa? Gosok gigi kalau mau sholat di antaranya. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikasih 2 telinga. Kemudian dikatakan, fa'ija khashita antasma'al kalama alladzi la yahillu laka istima'uhu fahfaz uzunaka. Nanti kalau kamu mendengarkan perkataan yang tidak halal, yang tidak baik bagimu, maka Allah akan menutup telingamu. Gitu. Kalau gitu enak dong jadi orang budak ya Ustaz. Lah kagak enak, gimana jadi orang budak? Mau ente jadi orang budak? Kan begini akhirnya ntar. Ya jadi biar mata kita nggak ngelihat yang haram, butain aja gitu kan. Dan ntar lu buta, tuli, bisu, lu mau.
ya kan? Jadi budak kayak bolot, orang ngomong kemana dia kemana, ya kan? Susah, ngaji juga kagak dengar apa-apa. Jadi bahwasanya ketika allazi la yahillul laka, yaitu sesuatu yang tidak halal bagimu, istima'uhu fahfaz uzunaika, maka Allah akan memelihara telinga kamu minal istima', daripada mendengar yang tidak baik. Jadi ditutup oleh Allah. Ya kan kuping emang sensitif. Kadang-kadang kuping masuk air aja kasih ngung, nggak enak banget. Itu masuk airnya cuma setetes. Gimana masuk air seember, bukan ngung lagi, ngeng gitu kan. Dan anehnya kalau kuping masuk air dikeluarinnya oleh air. Makanya orang tua dulu kan begitu. Kalau kuping lo masuk air, lo masukin air lagi biar dia keluar bareng. Kenapa nggak kita keluarin aja yang ada gitu ya? Kita nggak tambahin dulu. Karena kalau kita nggak tambahin, nggak banyak keluarnya susah. Makanya ditambahin dulu biar bareng. Kayak kita nih kalau main bola kaki kita kan keseleo tuh. Udah kaki kita keseleo, kalau kata orang dulu apa? Lo main bola lagi, ntar sembuh, bener. Gitu. Jadi kalau ente lagi main bola terus ketendang, keseleo, main lagi, insya Allah nambah keseleonya. Enggak, tadi akan hilang. Karena kan begitu, air dengan air, ya kan, keseleo dengan keseleo, gitu insya Allah. Jadi itu karena orang dulu yakin, jadi itu bener. Kalau kita kan kayak, kalau kita kan kayak yakin, sakit kaki main bola, patah bisa, ya udah, nggak jadi. Kalau dia yakin, kita kan kayak, udah main bola aja gitu. Makanya kan, ya entah guyon entah apa. Ada orang kalau begitu kejedot, amnesia, nggak inget apa-apa kan ya. Ya jedotin lagi kan, iya begitu. Makanya kalau ngobatin begitu aja. Kalau nanti ente kejedot, lupa segala sesuatunya, jedotin lagi, insya Allah semuanya lupa. Ya, jadi itu telinga kita tuh harusnya dipakai untuk mendengarkan yang baik-baik. Tausiah, dengerin orang ngaji. Dengerin musik boleh? Boleh dengerin musik. Dengerin lagu, yang nggak boleh lagu tuh membawa kepada kesesatan. Gitu. Kalau lagunya Garuda Panca boleh, iya. Yang nggak boleh kan kucu kutahe, mere. Pertama kita nggak tahu lagunya. Nah kalau dia ngatain kita ikut nyanyi, kan bego namanya. Jadi yang kita tahu aja, yang kita tahu. Misalnya Garuda Pancasila, atau bendera pusaka, atau Indonesia Raya. Misalnya dengerin itu. Makanya kalau lagi kumpul, ente dengerin aja lagu Indonesia Raya. Insya Allah dikata bego sama temen. Nah, udah PA dia katanya. Nasionalisme enggak. Ya. Jadi dengerin sesuatu yang membangkitkan. Karena bahwasannya Rubi'ah Al-Adawiyah kan buat puisinya enak-enak gitu kan. Dan itu boleh dibacakan buat kita. Ya kalau kata orang Betawi, pantun dah. Ya kan pantun bikin semangat. Ya biasa. Biasanya kalau pantun di kuliah subuh tuh kalau lagi ceramah, nah kan aki-aki semua tuh. Nah pantunnya pasti anak buka dengan kalimat begini. Memberikan semangat kepada orang yang udah pada tua gitu. Apa pantunnya yang bikin semangat dia pada yang udah tua? Apa namanya? Biar semangat gitu, nggak ngantuk. Kan kalau kuliah subuh ngajarin orang tua, udah ngantuk mulu. Iya gitu. Katanya lagi tidur. Gitu. Bahwasanya pohon kelapa di pinggir sumur, ya kan? Biar udah tua bertambah umur, buah naga
campur semangka, tenaga cepet tetep kayak orang perjaka kan gitu, ya kan? Biarpun udah tua, umur udah nambah, tenaga kayak perjaka, tawa dari seger kan dia jadinya, itu. Jadi jangan mentang-mentang orang alim sok tua gitu ya. Ya Allah, udah muda kelihatan tua, jenggot udah pada putih 2 lembar, ya kan? Jangan begitu, yang semangat. Karena Rasulullah ketika akan perang, ada sahabatnya yang palanya putih, jenggotnya putih, disuruh cat. Gitu. Maksudnya apa? Biar ada wibawa. Kita hidup juga begitu. Kalau kita hidup pebisnis, kita kan harus ada wibawa. Jangan pebisnis romannya tua banget, loyok banget. Yang ngajak bisnis gak mau. Ya kan? Nah, ntar lagi bisnis gue udah ngumpulin duit sama dia, dianya mati. Orang mana udah tua. Padahal umurnya masih muda. Jadi jaga penampilan biar kelihatan lebih gagah dari umur kita. Jangan lebih tua dari umur kita, rugi kita. Tapi kita lebih gagah dari umur kita. Sering-sering senyum, banyak olahraga, banyak sodako. Nah kantong banyakin duit. Insya Allah ya, awet muda, seger. Iya. Tapi kalau biar olahraga, maka ya olahraga, jalan-jalan, duit kagak, tetep aja kagak tenang. Udah gitu gue punya wibawa, orang ngerokok minta mulu sama temen, mana ada wibawa kalau begitu. Jadi itu jangan terlalu seperti itu. Kita harus, karena kita kan hidup di dunia ini kan. Di dunia tuh perlu pandangan manusia, asal jangan mencari pandangan manusia, tapi kita tetap dipandang oleh manusia. Ah si fulan mau orangnya jorok, ah si fulan mau orangnya begini dan begini. Nanti akhirnya kita jauh dari manusia untuk kehidupan kita di dunia. Nggak ada yang ngajak bisnis, nggak ada yang apa gitu. Biasa-biasa aja kalau jadi orang alim. Ya jadi orang alim yang berpakaian biasa. Baju boleh, pakai kain boleh, pakai pici bagus. Gitu, cuma jangan kelihatan kayak aki-aki banget gitu. Nah kan ada teman anak yang satu majelis misalnya, umurnya di bawah umur anak, gaya-gaya pakai tungket gitu, pakai sorban diselempangin gitu, gaya-gaya gitu. Nah kan orang harusnya dibuang tongkatnya, biar kelihatan gagah, ini pakai tongkat. Emang sunnah Rasul, tapi maksudnya kalau udah orang yang menopang dirinya gitu, jangan yang itu. Ada lagi yang satu lagi katanya ini gara-gara bambu tongkat ini nih saya jadi pergi umroh. Nah seorang ustadz masih percaya sama bambu kan. Itu juga jadi udah sesuatu yang gak baik. Karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya Allah berfirman kepada Nabi Adam, wa aj'alu li farrajika libasan. Maka aku memberikan penutup atau pakaian pada farjimu. Farji itu kemaluan kita. Ya kan kemaluan kita kan ditutupin sama Allah. Kan Allah yang ngasih kita kain ini, yang ngasih kita celana Allah. Ya kan kalau enggak ada kan yang enggak dikasih rezeki celana sama Allah, kemana-mana enggak pakai celana, ada enggak? Ada, OGDJ mana-mana enggak pakai celana. Ya kan? Ya, karena enggak dikasih rezeki pikiran oleh Allah. Gitu. Karena apa? Kadang-kadang menentang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dikasih penutup biar nggak kelewer-kelewer kemana-mana gitu. Biar nggak masuk ke lubang kepiting kemana-mana gitu kan. Makanya dikasih libasan oleh Allah. Dikasih pakaian oleh Allah untuk menutup itu. Nah, kemudian selanjutnya dikatakan oleh Allah, faiza khasyita antaksifahu fastatir bihi. Jadi bahwasanya biar enggak, ya itulah enggak jadi kemana-mana lah. Terus jadi sesuatu yang terlawat. Khaufan min iqabika, karena kamu takut nanti berbuat maksiat. Takutnya nanti disiksa oleh Allah Subhanahu karena perbuatan maksiat itu. Gitu. Ya misalnya kan kalau nggak ditutupin kan banyak yang kedugem-dugem gitu kan. Banyak yang anak-anak muda sekarang kan pacaran di bawah punduren, mana kagak ada lampunya gitu.
nanti terjadi sesuatu. Itu namanya farjinya nggak dipakein pakaian. Gitu. Maksudnya nggak ada penutupnya. Ya ada sih penutupnya, memang dia buka juga sama juga namanya nggak ditutupin ya. Kalau udah ditutupin ya tutupin aja, jadi bukanya ntar kamar mandi. Kalau mau mandi, coba pakai celana pada gitu. Iya emang dia pakai, tapi udah waktunya dia buka juga sama juga. Dibuka tutupnya namanya. Tutup maksudnya ditutup tuh ditutup terus, dihindari dari perbuatan zina. Nah itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kufa yadaika, dan tutuplah tangan kamu, hindari tangan kamu anil haram, dari yang haram. Jadi jangan suka nyolong. Ya meskipun nyolong sebutir jambu aja itu nggak boleh. Misalnya kita lagi jalan nih, ada jambu orang nih dekat kepala kita nih. Nah ilah, bang minta bang, boleh gitu. Dia yang ngomong minta, dia yang ngomong boleh. Memang ada sih ajaran begitu. Iya dulu anak pernah diajar orang tua, kalau lu jalan di kebun, ada jambu orang yang lu lihat nggak ada, lu cari-cari nggak ada, lu bilang begini, bang minta ambil gitu. Jadi yang ngomong kita, yang jawab kita, kan PA ya kalau dipikir-pikir sekarang. Tapi itulah orang dulu. Ya nggak boleh kan kita main ambil aja, ya kan? Ataupun ada rokok di meja gitu kan. Kita main ambil, meskipun itu punya teman kita harus bilang, minta ya sebatang gitu. Jadi nggak boleh main ambil aja, itu haram hukumnya. Ya kalau teman kita ridho, kalau nggak ridho, kalau dia udah bilang iya boleh, berarti kan dia ridho. Kalau masalah hatinya nggak ridho, itu urusan dia. Tapi kalau kita main ambil aja, ya kan dia nggak ridho, nah, itu dosa karena kita ngambil nggak ngomong gitu. Bang minta rokoknya ya ambil isep. Ngobrol, ngomong lagi. Bang minta rokoknya ambil lagi isep, karena udah diredoi. 3 kali bang minta rokoknya bang, ambil. Marah nggak orang bilang? Ambil gitu. Kalau betul lo ingin hidup aja nih di kantong gua nih gitu. Iya, karena apa minta mulu? Itu namanya suatu penghinaan buat orang. Udah lu hidup aja di kantong gua nih gitu. Jadi tutup anil haram, dari sesuatu yang haram. Wa rijlaika anil masyi ila mala yahilulaka, dan menghindari kedua kaki kita dari melangkah ke tempat yang diharamkan buat kita. Pelihara kaki. Jadi kaki jangan melangkah kemana aja. Melangkah ke kaki yang benar dengan tujuan yang baik. Gitu. Nanti insya Allah berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, biarpun ente males, mau nggak mau, meskipun ikut-ikutan teman atau bagaimanapun alasannya, ente jalan ke majelis setiap langkah 10 kebaikan. Itu tanemin dalam diri kita. Jadi nggak usah bilang nggak ada si anu, gue nggak datang, enggak. Karena pahalanya masing-masing. Kali kalau misalnya Abi berangkat bareng Kirom gitu, kali pahalanya jadi nambah jadi 30, enggak, tetap 10 aja. Jalan sendiri pun 10, jalan berdua pun 10. Tapi kalau kita ngajak 2 kali, 1 kalau yang kita ajak mau, langkah dia kita mendapatkan pahala. Dan dari langkah kita sendiri kita dapat pahala. Nah, itu mengajak kebaikan. Kalau orang ngajak kebaikan kan berpahala buat dirinya sendiri gitu. Makanya hati-hati. Ya alhamdulillah. Kalau mau main hadro 8 orang, yang gak datang 5 orang, tinggal 3 orang, ya jalan-jalan aja. Ya kan, main-main aja meskipun gak ada gedebuk-gedebuknya. Ya kan? Ya kan garing kalau main hadro gak ada gedebuknya ya. Kata gerutuk. Lapak, kata gerutuk ya. Kalau lapak gerutuk, letak, dung. Kan mendingan dikit. Latak gerutuk, letak, dung. Gitu kan enak. Gitu. Kalau 2 kan kayak seher mau patah. Kayak motor udah koplak sehernya ya. Iya. Bukan gak enak, bukan maksudnya dalam keseluruhan kan enak gitu.
tumplang, dung 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 dung, tumplang, dung 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 dung. Gitu. Tapi tetap aja ya kita jalan karena pahalanya masing-masing. Gitu. Nah itu setiap pukulan satu kebaikan. Tuh makanya pukul aja biar banyak, jangan pakai irama. Insya Allah. Kata Gemlik sama teman, dong. Emang apa lu mukul begitu? Biar pahalanya banyak. Ya kagak begitu kan. Jadi kemudian dikatakan fazkur iqabi, maka ingatlah selalu. Fazkur iqabi, selalulah ingat dengan siksaku. Jadi dari keseluruhan apa maknanya? Muttafaqun ilaih hadisnya. Di dalam hari ini Anda ambil di dalam kitab Duratun Nasihin. Jadi bahwasanya dari hadis ini diingatkan bahwasanya mata kita itu amanah, mulut kita amanah, telinga kita amanah, tangan kita amanah, kaki kita amanah. Dan setiap amanah dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah itu yang paling penting. Nih, kayak orang hadir di majelis, langkahnya berpahala, 1 langkah 10 kebaikan. Duduknya dihitung pahala. Mandang gurunya bagaikan orang sedekah 1000 ekor onta. Mandang doang duduk, meskipun pikiran entah kemana, melongo, meledeng, kalau kata orang Betawi melegeg gitu ya. Ngeliatin gurunya, entah pikirannya kemana. Tapi yang dibilangkan nazoro ilal asati. Jadi memandang kepada guru. Dia ngelihatnya itu itu udah 3 kebaikan dari jalan ke majelis saja. Majelis manapun. Jadi jalannya dihitung, duduknya dihitung, mandangnya dihitung. Dengerin tausiahnya atau ilmunya, kan telinga kita pakai tanggung jawab. Nanti ketika ditanya oleh Allah, kau pakai apa? Kan kau pakai apa telingamu? Dengerin koplok. Kan kita nggak bisa bohong kan? Kita bilang, ntar kalau di akhirat ditanya kupingnya buat apa? Wah, buat dengerin majelis taklim, buat dengerin Al-Quran, pengajian, tausiah. Begitu mulutnya yang ngomong kupingnya diem, kupingnya yang ngomong kata kupingnya, apaan dengerin koplok mulu? Ya kan? Nah ini jadi bahwasanya nanti kuping ngomong sendiri gitu. Jadi itu kalau kita hadir banyak kebaikan yang kita dapat. Gitu. Keempat, silaturahim. Berpahala nggak silaturahim? Ketemu afsus salam, menyebarkan salam. Udah 6 kebaikan. Subhanallah. Jangan dikira. Nah yang ke-7 baru perut kenyang makan martabak. Kan kelebihan juga kan? Rezeki juga namanya. Jadi jangan kita ngitungnya macam-macam, jangan. Jadi bahwasannya kita hadir di majelis aja itu udah satu kemuliaan. Karena apa? Nggak ada kan? Ada kan yang nggak bisa hadir kan? Ya. Allah mungkin nggak ngizinin dia hadir. Tapi kita diizinin oleh Allah meskipun nunduk palanya di bawah kayak dia tuh. Ya, tapi tetap bisa dapat pahala. Ya kan? Dan yang ke-7 nanti jadi saksi dari masing-masing. Misalnya Eri mau masuk neraka, ini misalnya doang, misal masuk neraka, terus lagi mau masukin neraka lewat Abi kan, jangan masukin neraka itu si Eri teman gue, tapi kan dia brengsek, dia begini dan begini, kata Abi enggak, tapi dia sering ngaji sama gue di majelis, kata malaikat emang bener lo jadi saksi, iya kesaksian saya. Kalau nggak percaya, panggil aja Bang Kirom. Gitu. Udah di dalam neraka. Iya. Begitu mau dipanggil, kemana dianya? Lah. Udah duluan di dalam. Susah. Jadi kesaksian. Makanya jangan dianggap remeh ke majelis. Gitu. Jadi ketika kita menyuarakan untuk kebaikan, kita main hadroh, kita berselawat. Semuanya kebaikan. Nggak ada yang nggak baik. Makanya anak bilang jangan terpengaruh sama orang, datang aja ke majelis karena pahalanya masing-masing. Tapi mengajak orang ke majelis jauh lebih baik. Ini ya satu hadis yang malam hari ini kita pelajari.
Karena ada cerita orang yang tidak diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Ada, tapi dia rajin ke masjid. Karena apa? Telinganya masih dengar. Dia dengar azan, dia jalan, tadi tolong orang. Gitu. Jadi satu ketika ada orang buta. Setiap dia mau keluar rumah, itu ada aja yang nuntun ke masjid. Ada aja yang nuntun ke masjid gitu. Dan kemudian satu ketika orang buta itu jatuh gitu. Nah begitu dia jatuh, plok gitu. Nah kan setannya nih yang nolongin kan kaget. Dia kan karena dia jatuh gitu. Karena biasanya kan memang dia datang ke masjid dianterinnya sama setan itu. Nah, bahwasanya kata setan tuh kalau dia nggak jadi berangkat ke masjid, nanti dia yang jadi bala gitu setannya. Makanya dia selalu nganterin. Dia selalu nganterin gitu. Jadi bahwasanya ketika seseorang ada kekurangan dari Allah, maka Allah akan memberikan kelebihan. Bolot, dia pora-pora budek ya. Duitnya banyak. Kontrakannya padahal pora-pora budek. Sampai lagi budek bener. Ya, insya Allah. Ya, ini hadis yang malam hari ini disampaikan. Mudah-mudahan insya Allah hadis yang dikit ini bisa dipahami ya. Jadi bahwasanya ada dia ditunjang dengan hadis yang lain. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaratun mimma alimahuna wa amila bihina abukum Ibrahim. Bahwasanya di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya telah diketahui dan telah dilakukan 10 perkara oleh bapakmu. Siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, khamsun firroksi. Yang tadi saya bilang. Bahwasanya yang 5 perkara itu ada di kepala. Wa khamsun fil jasad. Dan yang 5 lagi ada di badan. Amal lati firroksi. Sedangkan yang ada di kepala itu adalah fasiwak. Kepala itu maksudnya bukan ini. Kepala itu kepala kita nih. Kan kepala dari leher. Dari siwak. Jadi gosok gigi. Sudah dilakukan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wal madmadotan. Jadi yaitu kita berkumur-kumur. Ngomong gitu. Kan penting. Makanya kalau siang-siang kalau panas-panas itu berkumur. Kalau dari mana-mana kumur. Biar nggak banyak bakteri. Wal istin syaqqa. Yaitu menghembuskan air dari hidung. Itu baik kita lakukan. Makanya kalau ngambil wudhu jangan. Bukan begitu. Itu hidung jadi bersih. Jadi upil itu kagak banyak. Orang yang sering upil itu dia nggak pernah ngambil wudhu. Kalau nggak ngambil wudhunya nggak benar. Karena apa? Upilnya jadi banyak. Ya kan? Kalau orang yang wudhunya benar, nah itu dia sedot. Kan keluar kotorannya, termasuk lendirnya. Gitu. Jadi bukan tanpa itu, bukan tanpa sebab kita diperintahkan seperti itu. Wa qasus syarib, yaitu motong kumis. Kalau nyebelin kumis mah motong apa yang kumisnya kagak. Terus wa ifa'ul lihyah. Jadi biarin jenggotnya panjang ya. Dan jenggot itu sebenarnya dalam hadis ini dijelaskan dirapihin. Kumis dibuang, jenggot dirapihin. Biar apa? Biar beda dengan orang Yahudi. Kan orang Yahudi kan jenggotnya kemana-mana ya. Orang Yahudi kumisnya, jenggotnya, rambutnya dikepang. Makanya kalau ada orang laki-laki yang rambutnya dikepang tuh kayak Yahudi. Jenggotnya panjang. Jadi
Jadi itulah yang ada 5 yang ada di kepala. Jadi maksudnya apa? Ya 5 di kepala itu termasuk tanggung jawab kita terhadap apa yang ada di kepala kita. Misalnya gigi, ya kan? Itu kita tanggung jawab gigi kita. Ngapa giginya pada bolong, pada copot? Nggak digosok-gosok misalnya. Kan nggak ada tanggung jawab. Kenapa mulutnya jadi nggak bau, baunya nggak sedap, nggak kumur-kumur. Makanya kalau pagi habis gosok gigi kumur, pakai kumur mulut, Listerin. Kan Listerin tuh ada yang rasa mint tuh, enak tuh. Jadi itu. Soalnya sering kali kalau kita kuliah subuh duduk kiri kanan bau jengkol mulutnya, masya Allah, bener-bener nggak ngomong bohong ini cerita. Jangan sampai kita begitu gitu. Makanya dilarang sama Rasulullah kalau habis makan pete, makan jengkol, makan bawang, jangan ke masjid. Gitu. Kencing yang bauin WC, mulutnya merusak udara. Gitu. Jadi nggak boleh. Makan jengkol sih emang enak kan, emang mau pete ya. Cuman ngerugin orang. Itu kalau yang sering kuliah subuh udah coba-coba dah kan. Karena orang kuliah subuh berangkat jam 3, jam 4 ya kan. Dia kan gak ada, mungkin ada yang gak gosok gigi, berangkat aja begitu dia ngomong, langsung. Iya, jadi ilfil kita jadinya gitu. Rasanya udah gak nyaman. Akhirnya begitu kita ceramah, rasanya ini yang mau diceramain apaan, hilang dengan mempete. Jadi diperintahkan kita bersiwak. Ada nggak Ustaz? Emang siwak itu setiap mau sholat. Jadi kalau mau takbir tuh bersiwak. Iya, dalam kitabnya ya. Kita bersiwak. Cuma penafsiran jumhur ulama, kalau kamu berwudu bersiwak karena wudunya mau sholat. Jadi sebelum wudu gosok gigi. Gosok gigi, pakai odol boleh, pakai sikat gigi boleh. Kenapa pakai siwak? Karena dulu nggak ada sikat gigi. Jadi pakai siwak. Nah, anak kan yang repot begini. Siwak dikantongin. Ambil, sholat, kantongin lagi. Ntar johor, kantongin lagi. Kira-kira pas habis subuh di kantong ada apa nih? Mungkin bajunya begitu dicium sama bini udah bawa apa ya? Ya kan? Jadi sesuatu juga yang harus kita pikirkan. Makanya sunnah Rasulullah tergantung zaman kita. Karena yang perlu kita. Kalau ada gosok gigi ya sikat gigi pakai. Ya Anda sering dikasih siwak. Banyak yang pulang umroh dari mana siwak banyak banget. Yang pakai tutup kayak pulpen ada. Yang kayak sikat gigi tutupnya ada macem-macem. Ada yang kayak pisau ditarik 2 ada nomor ada. Jadi macam-macam siwak. Bukan Anda nggak pakai, Anda nggak biasa makainya. Soalnya Anda kalau ngelihat orang habis dia kantongin gitu kan. Kan basah nggak kira-kira di kantongnya? Itu. Tapi itu memang dianjurkan sama Rasul. Cuma jumhur ulama bilang kalau mau sholat, waktu mau wudu gosok gigi kan cukup udah. Cukup kan? Kumur, selesai. Yang dimaksud adalah kenapa pakai siwak? Pertama nggak ada sikat gigi. Kedua tujuannya sama, ngilangin sisa makanan. Ngilangin sisa, itu intinya. Inti sunahnya ngilangin apa? Sisa makanan. Nggak boleh kita kalau lagi sholat Allahu Akbar. Ada nggak yang begitu kalau lagi sholat? Suka dengar nggak? Ada kan? Ada yang begini. Lagi sholat ditarik-tarik. Nggak boleh itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sisa makanan yang udah copot biarpun itu daging sate jangan ditelen. Nggak boleh. Sisa makanan yang kita habis makan kemudian nyelip, kemudian kita tusuk-tusuk, kemudian nyangkut ke mulut kita, ke lidah kita, sayang-sayang kunyah aja lagi ditelan. Nggak boleh. Itu penyakit. Ya, jangan begitu. Makanya ada adabnya. Jadi, makanya habis gosok gigi kan kenapa dikumur? Biar dia dibuang. Udah, selesai. Nah, itu tujuannya kita bersiwak. Biar nanti nggak ada sisa makanan. Makanya setiap hadis, lihat
matannya, isinya. Jadi biar nanti nggak melebar kemana-mana. Ya, ini hadis yang kita baca. Ya, sekarang gantian ngomong siapa yang mau nanya. Ya, oke. Ya,